Oke teman-teman, kembali lagi bersama Iradio FEB Unair karena kami selalu ada bersama kalian. Bersama aku Zainul, dan di episode kali ini kita bakalan kedatangan special guest pada hari ini nih. Nah, kita kali ini kedatangan dari IASEC in Surabaya. And this is IASEC in Surabaya, and please welcome Kak Ojan. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Kak Ojan. Gimana nih kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah. Bangun pagi untuk untuk mendatangkan dan bisa sharing juga pengalamanku mungkin. Jadi udah siap buat ikut podcast buat hari ini? Udah siap. Udah pemanasan kita. Oke, nih, karena Kak Ujan udah siap nih. Oke teman-teman, karena aku udah baca nih background tentang IASEC in Surabaya ini kayak gimana nih. Mungkin Kak Ujan bisa jelasin nih background dari IASEC in Surabaya. Terus Kak Ujan selaku dari LCP ini juga. Terus bagaimana sih OGV, terus experience kakak selama mengikuti organisasi ini nih, Kak? I see. Cool. So biasanya aku gampangnya kalau teman-teman belum pernah dengar IASEC atau aku pengen nanyain mereka tentang pemahaman dia tentang IASEC, aku cuma langsung nanya aja, kamu pernah dengar IASEC atau enggak? Terus kayak pemahaman kamu kira IASEC itu apa sebenarnya? Soalnya even like dulu atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu orang masih mikirnya IASEC ini leadership terus organisasi, that's it gitu. Terus sebenarnya dia nggak punya tahu di situ tuh sebenarnya ngapain, atau even pengurusnya ngapain, atau even kegiatannya ngapain gitu. So bahas di situ baru aku korek dulu gitu. IASEC essentially adalah organisasi ngurusin exchange gampangnya gitu. Dari ngirim orang ke luar negeri buat volunteering, ngirim orang ke luar negeri buat magang profesional, ngirim orang ke luar negeri buat ngajar profesional. Pun juga kita nerima bule-bulenya juga gitu. Jadi kita not only ngirim orang, tapi juga kita nerima bule-bulenya gitu. Atau international student dari luar gitu. Essentially gitu. Yang kita want to achieve adalah essentially impact gitu loh. Gimana caranya kita as IASEC Surabaya di sini bikin project-project yang benar-benar dibutuhkan atau membantu Surabaya sendirinya itu buat berkembang gitu, buat ngedatangi bule-bule ini, dimasukin ke skenario-skenario atau destinasi yang mereka pasti nggak bakal masuk gitu loh, kayak mau tempat yang butuh pengembangan atau even kayak instansi-instansi yang butuh pengembangan segala macam gitu. Oke, terus menurut kakak nih Kak, kalau kita sebagai mahasiswa nih, nah saat ini tuh udah cukup nggak sih buat dapetin exposure global kalau misal dari media sosial aja gitu info-infonya? Menurut kakak gimana tuh? I see. Karena aku juga pasti dari kecil aku dapat exposure terkait global pun juga media sosial tuh ada selalu gitu. Cuman yang paling bukan kontrol kalian adalah hal-hal yang ada di media sosial ini sudah kekurasi gitu sebenarnya. Itu udah algoritmamu gitu. Pun juga yang kalian lihat mungkin ke filter. You know kan ada bedanya reality versus yang ada di sosial media gitu. Itu something yang kayak emang sangat-sangat bisa aja terjadi dan berbeda gitu. Dan pun juga dari mungkin exposure itu ngopen apapun terhadap kayak global mindset pun juga dunia yang di luar gitu, di luar negaraku gitu, di Indonesia. But sebelum aku masuk IASEC, aku haven't really seen it gitu loh. Aku haven't really seen for myself gitu bahwa dunia luar tuh kayak gimana gitu. I've never gone out of my country juga gitu waktu sebelum masuk IASEC. So that's itu mungkin influence dari sosial media. Cuman there's much more about the global world rather than you see it from your phone sebenarnya gitu. So that's where IASEC comes in. Terus kenapa nih program ini tuh penting bagi mahasiswa ini buat kita tuh keluar dari lingkungan yang kita selama ini udah jalanin pada hari-hari biasanya, dan kenapa kita juga harus kayak keluar dari zona nyaman kita biar kita mengenal dunia baru gitu, Pak? Aku had this dilemma also waktu tahun lalu aku ada actually kesempatan buat bisa ke luar negeri lewat salah satu program IASEC, which is yang Global Volunteer itu. Aku takut jujur, soalnya aku pertama kali aku belum pernah ke luar negeri gitu. Dan itu pertama kali aku nyobain buat ke luar negeri, tapi memberanikan diri buat langsung terjun di program ini. Nekat itu? Gitu. Nekat atau bukan nekat juga sih, cuma kayak dipikir juga, cuma I know I need to find an uncomfortable zone buat diriku karena
bisa nggak sih kalian prediksi bahwa di hidup kalian di universitas pernah kalian ke luar negeri untuk ngelakuin suatu hal? Gitu. Itu juga nggak masuk di pikiran aku. Gitu. Maybe masuk di pikiran kalian kalau misalnya sekilas-sekilas aja. Cuman kalau misalnya di pikiranku, aku waktu itu udah terlalu fokus sama lokal aja gitu. Oh, lingkunganku Surabaya, lingkunganku Indonesia dan segala macam. Dan when this opportunity arises, aku pasti kayak apa ya ngapain ya gitu. Dan kayak I had a lot of like mikirin ke diri aku sendiri, ini worth it atau enggak dan segala macem gitu. And at the end, in the end sebenarnya yang nentuin ini worth it or not ke luar negeri pun juga ngerasain itu adalah kalian benar-benar mau ngembangin diri kalian atau enggak gitu. Kalian mau benar-benar nge-experience suatu hal yang sangat berbeda atau enggak di university life gitu. Karena beda loh. Misalnya kamu keluar negeri pas kamu lagi kuliah sama keluar negeri pas kamu nanti udah mapan. Itu dua hal yang berbeda. Time frame-nya beda. Time frame-nya lagi muda, time frame-nya udah tua gitu. Dan kayak freedom-nya beda juga gitu. Dan purpose-nya juga untuk keluar juga berbeda gitu. So, itu pula not only that karena emang waktu itu secara programnya emang doing volunteering ya, means that kalian ditaruhnya bukan dalam motif jalan-jalan ke luar negeri, tapi benar-benar kontribusi gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh, itu tuh kayak general, kayak misalnya kita nih kayak mikir kayak, aduh aku nggak cocok buat ke luar negeri karena prodiku yang kayak gitu. Terus habis itu kayak kalau misal kita sebagai mahasiswa FEB ini kayak khususnya, kalau misal lihat isu-isu kayak gitu tuh penting nggak sih menurut kakak tuh? Prodiku kayak gitu maksudnya gimana? Kayak misal gini nih, kan kita kan dari mahasiswa FEB itu kayak belajar pembangunan, terus habis itu ekonomi stabil gitu. Terus menurut kakak tuh kita tuh penting nggak sih ngeliat isu-isu tersebut tuh langsung di lapangan gitu, biar kita tahu dunia-dunia kerja tuh bakal kayak gimana juga. Terus itu experience di luar negeri juga kayak gimana gitu menurut kakak? Aku kalau misalnya ngomongin tentang more on FEB side atau kayak economics and business side dan segala macam, dari pun project yang aku pilih waktu itu juga dari rumpunnya SDGs 8, which is yang emang decent work and economic growth. Aku ditaruh di tempat pedalaman desa. Itu bisnis orang sebenarnya. Dia punya bisnis farm stay, homestay kayak gitu. Terus aku jadi marketing timnya. Jadi marketing tim kayak gimana tuh? Jadi aku dia nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Ya, itu tempat nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku bikinin mereka nge-request gue bikinin katalog buklet, desain menu, homestay rules dan segala macam bilingual. Karena mereka nggak bisa. Jadi aku ngedesain Canva segala macam, go through semua room-roomnya mereka dan segala macam gitu. Terus aku bikin konten juga karena buat kayak masarin aja ke international people, karena waktu itu ya aku as bule di sana, aku nge-help buat bisnis ini makin grow. Plus tapi kalau ngomongin tentang kayak ngelihat secara langsung, kalau misalnya aku nggak ke Vietnam, aku tahu Vietnam tuh secara economic growth is really growing gitu. Tapi aku nggak tahu growth apa until aku nyampe di Ho Chi Minh City, which is like holy shit gitu kan. Kayak city lights gede banget dan segala macam, lampu-lampu bla bla, dan emang I see why mereka bisa semaju itu secara sistemik pun juga secara negara, and that's where I see actually make sense-nya di mana gitu. Actually masuk akalnya di mana kok bisa suatu negara bisa begini gitu secara economic growth dan segala macam. Nah itu yang kayak akhirnya lo bisa ngeliat secara langsung, bisa ngerti lebih dalam gitu loh backgroundnya dan dari mananya. Terus kalau misal selain pengalaman internasional nih kak, apa nih keuntungan yang membuat program itu kayak relevan bagi mahasiswa-mahasiswa kayak kita nih? Terus juga termasuk peluang kita KKN ke luar negeri. Terus habis itu juga kita bisa nih kita kayak curi-curi buat menuin CV atau kayak gitu tuh. Oke. Gimana nih? Aman. So basically nanti kalian ini untuk mahasiswa FEB ya, nanti kalian akan milih antara nanti di semester 4 atau semester 5, semester 6 kalian akan milih, kalian mau lakuinnya secara normal atau lakuinnya secara yang di luar normal. Gimana tuh maksudnya normal sama di luar normal tuh? Jadi kan nanti kan ada KKN pasti wajib kan? Iya pasti dong. Nah ada opsi-opsinya kan sebenarnya. Sebenarnya ada juga sih. Ada gitu. Orang pasti kalau misalnya ya biasa-biasa aja dan would go with the flow and go with the norm, mereka bakal KKN lokal. Gitu. Oke, daftar lokal segala macam, grup bikin project sekelompok yang kayak 8 pilar apa gitu, terus kayak ngerjain semua project buat kayak bikin desanya maju gitu. Buat kayak kurun waktu sebulan.
Nah, essentially adalah kalian mau ngelakuin KKN kalian di dalam negeri apa di luar negeri gitu. Essentially itu pertanyaannya gitu. Karena of course kalau misalnya kalian ngelakuin KKN-nya di luar negeri itu suatu hal yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi pertanyaannya adalah lagi kalian mau nge-experience suatu hal yang berbeda ini atau enggak gitu. Oke, berarti Kalian balik lagi mau ke kitanya gitu. kalian mau ngerasain story yang sangat berbeda ini atau enggak gitu untuk KKN kalian, karena sekalian actually bisa ngebantu konversi KKN gitu, matkul KKN. Kalau misalnya aku juga KKN, aku mungkin kayak nggak terdorong banget ya gitu. Cuman that's where kayak uniknya di situ. Kalian bisa milih nih antara KKN di lokal atau KKN di luar negeri gitu. Beda ya sama mungkin yang dari KKN internasional WOACD atau BBK internasional, yang di sini lewat ISEC gitu. Dan emang lebih jatuhnya lebih apa ya, lebih sesuai sama emang doing KKN secara real gitu. Karena aku di sana sebulan gitu. Oh iya? Ya aku sebulan di sana dan kayak jatuhnya ya sama aja kayak lo sebulan di KKN di sini. Dan kayak bener-bener kalian kalau KKN kalau pulang nangis-nangis kan. So kalian kayak attach with Iya, the pasti. kids, attach with orang-orang di situ dan segala macam bla bla. Same goes kalian di luar negeri, living di sana, living sama orang yang kamu stranger banget dan segala macam. And then akhirnya selama kayak 30-40 hari kamu cabut, aku pun nangis gitu karena aku udah living di sana sama mereka, udah kayak a part of their family juga, makan bareng segala macam lah begitu. Oke, berarti mereka juga kayak nerimanya juga bagus-bagus aja gitu. Iya, Oke nih Kak, terus kalau misal harus jelasin global volunteer kepada mahasiswa UNER nih, dalam satu kalimat menurut Kak Ojan gimana? Global volunteer essentially KKN internasional, KKN di luar negeri. Nah, gampangnya itu. Udah. Kalau misalnya ngomongin global volunteer, gampangnya itu KKN di luar negeri gitu. Tapi ya itu kamu pengmas tapi di luar negeri, itu aja essentialnya gitu. Dan kayak bisa ngebantu juga buat matkul KKN kalian gitu. Wow. Simply itu. Aku nggak ada bahasa-bahasa yang paling rumit-rumit lagi gitu lah. Mau deskripsiin apa gitu. Terus kalau misal nih Kak, ekspektasi sebelum berangkat dan apa yang ternyata berbeda nih setelah sampai di sana tuh ada nggak sih Kak? Oh, pasti tuh kalau misalnya karena gini ya, program kayak Global Volunteer ini kalian kalau expect kalian keluar negeri jalan-jalan, jangan expect hal itu gitu. Kalian di sini doing volunteering beneran gitu loh. Kayak KKN tapi versi luar negeri. Berarti ngapain? Berarti kalian mengabdi. Berarti kalian nyampe di sana learning about the culture, learning about the people, and then gimana caranya selama sebulan kamu living like them. Oh, oke. Gitu, and then contribute more gitu, and then add some gitu kan. Nah itu yang kayak pasti dalam gambaran jadi shocker lah. Waktu awal aku juga pas sebelum berangkat seminggu 2 minggu sebelum berangkat aku kayak anxiety parah gitu. Pertama kali aku keluar negeri terus kayak Kenapa anxiety-nya tuh gara-gara apa tuh? Kayak anxiety-nya tuh gara-gara kayak karena sesuai ekspektasi tuh. pertama kali keluar negeri. Terus kamu solo trip, maksudnya kayak pasti di sana nanti disambut sama teman-teman ISEC juga, habis itu dibantu sampai ke tempatnya, and then kamu tempatnya ntar di host dan segala macam. Cuman essentially adalah beda loh, kamu jalan-jalan sama keluarga sama kamu keluar negeri sendiri untuk ngelakuin suatu hal. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kamu tahu yang satu kamu harus survive, yang satu kamu pasti punya mama dan papa gitu. Iya. Nah itu yang berbedanya, dan itu juga uncertainty-ness-nya itu di luar negeri itu yang kayak bikin itu seru, pun juga bikin itu jadi development kamu. Karena Oke. essentially kamu naruhin diri kamu di lingkungan yang sangat berbeda. Nih kamu coba adaptasi gitu. And itu I learn a lot through it, dan pun juga jatuhnya self reliance, self resilience juga gitu loh. Buat bisa adapt di apa, ready, dan pun juga mandiri gitu. Dan itu yang kayak I wouldn't say ada experience lain selain kayak ngerasain keluar negeri untuk kayak pengembangan diri yang semasif itu, karena lo literally ditaruh di tempat yang lo asing banget gitu, dan sono survive.
gitu. Oke, karena tadi kita udah bicara struggle-nya di sana tuh kayak ada serunya, ada juga kayak gimana kita survive di sana. Terus kira-kira nih Kak, challenge terbesar Kakak waktu di sana tuh yang dialami selama project ini apa nih? Challenge Oke. paling berkesannya gitu. Um, um, Challenge terbesar komunikasi sih. Komunikasi? Iya, Why? karena kalau di Vietnam itu bahasa Inggrisnya mungkin kurang. Bahasa iya. actually bagusan orang Indonesia ngomong tentang bahasa Inggris. Soalnya dia kan bahasanya descendantnya dari Cina dan pun juga secara syllables ada intonasi segala macam. Jadi lebih susah buat belajar bahasa Inggris gitu. Cuman especially di tempat pedalamanku yang aku pilih itu mereka nol bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Sama sekali. Sama sekali. Ada manajernya yang bisa bahasa Inggris dikit-dikit kayak gini. You eat gitu. Terus kayak oke. Sometimes aku juga belajar bahasa Vietnam sedikit-sedikit gitu dan segala macam gitu. Jadi yang paling shock dan pun juga paling challenging pasti adalah komunikasi gitu. Ngobrol pakai bahasa gitu. Bahasa Inggris bahasa pun aku pakai Google Translate mulu in the end gitu. Berarti kalau ngomong pakai translate apa? Iya, sometimes a lot of it gitu. Wow. A lot of it aku kayak gitu. Tapi beda-beda tempat, beda-beda kefasihan bahasa Inggrisnya juga. Kalau misalnya kalian pilih project mengajar di Ho Chi Minh City, kamu bisa bahasa Inggris pasti. Itu anak-anaknya ngerti bahasa Inggris gitu. Cuma aku emang di pedalaman gitu. Cuman ya yang ngebantu aku nggak terlalu ke challenge juga adalah emang kalau di situ aku udah dikasih akomodasi dan kayak tempat tinggal dan kayak emang dimasakin terus, aku 3 kali makan sehari dimasakin terus, makan siwut-siwut gitu. Karena emang di tempat wisata gitu dan aku jatuhnya jadi a part of their family. Jadi aku makan bareng sama keluarganya. Keluarganya makan enak, aku makan enak gitu. Terus gini Kak, ada nggak momen yang bikin Kakak tuh merasa cara pandang Kakak tuh berubah setelah ikut OGV ini tadi tuh? A lot actually, karena ini aku nge-reflect back aja. Aku tuh orangnya nggak terlalu empathetikal. Ya, dan apa ya, mungkin terlalu transaksional dan kayak aku fokusnya kerja aja dan segala macam bla bla. But in the end setelah hal itu, karena aku actually contribute into something yang ada di sana dan kayak aku get to know them more sampai aku living with them, pulang pun juga sampai nangis karena kayak actually mungkin I don't know when I see them again, tapi emang aku masih still connect with them. Itu really grew my empathy a lot gitu loh, kayak human to human connectionnya itu kerasa gitu dari interaction kamu ke luar negeri dan segala macam. Jadi kayak Indian, karena aku mungkin secara leadership aku juga ada kepentingan ya di ISEC, jadi kayak aku lanjut lagi secara kepemimpinan. Jadi I really needed that karena aku actually butuh kenaikan secara empati, pun juga how I care about people. I just care about people more gitu loh. Dan kayak actually try to understand them coming from where dan segala macam bla bla. Dan biggest self development adalah itu gitu. You know yourself more, karena selama kalian di luar negeri adalah di tempat yang kalian sangat gak tahu dan berbeda dan segala macam. You will learn more about yourself rather than to learn about others. Dan akhirnya kayak you will find something yang benar-benar ternyata kayak gini ya. Dan biasanya kalau teman-teman yang kayak udah sering keluar negeri dalam hal yang kayak mereka ada suatu agenda dan kayak trying to understand people dan segala macam, trying to contribute on something, mereka balik-balik rada berbeda gitu in terms of like humbleness, pun juga how they understand people, gimana dia approach people, karena view dia terhadap dunia tuh udah ke widen gitu loh, udah kelebar, jadinya kayak bisa ngerti lebih dalam gitu loh, dan nggak soonest to judge gitu orang-orang dan segala macam. They try to understand more rather than to judge gitu. Oke, karena tadi Kak Ojan kan udah nyinggung nih, karena Kak Ojan di sana tuh dianggap sebagai part of the family kan. Terus ada nggak pengalaman yang kakak tuh menurut kakak juga ada yang berkesan buat dan rasa pengen balik ke sana lagi gitu? Oke. So enggak, ini paling lumayan beberapa hari awalnya sih. Aku lagi masih adjusting dan adaptasi week 1 pasti kan. Day 3, day 4, day 5 di sana.
Kita tuh kalau ternyata kalau kan kalau mereka ngajak aku makan, dia bilang Ojan, 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 angkem tuh kayak makan. Oh, angkem tuh bahasa mereka gitu. Iya, Oh. tapi mereka panggil namaku Ojan. Berarti gak bisa ngomong J apa gimana mereka? Enggak, emang itu kalau orang-orang Vietnam Selatan emang lebih halus. Oh, lebih. Kalau ngomong kayak lebih ditekan dan kayak nadanya dering gitu lah daripada kayak orang yang dari utara gitu. Terus ngajak makan. Nah, kayak at one moment aku lagi makan-makan gitu, dia ngetik di Google Translate-nya dia, ini family-nya atau worker di situ. Ngetik ngasih lihat ke aku gitu ya, Indian translate-nya anggap aja keluarga gitu. Terus gue kayak, oh shit, kok kayak back at home ya gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ngajak orang makan bareng dan segala macam, terus dia bilang kayak udah aman, anggap aja keluarga. And then ini benar-benar kayak heartfelt aku banget di sana karena aku dirasa kayak di welcome banget dan I had such a great time di sana juga. Yang paling memorable sebenarnya aku gegara aku tuh karena di situ aku kayak di family business gitu kan, ada banyak bisnisnya. Jadinya aku benar-benar go with the family-nya gitu yang punya owner bisnisnya. Jadi aku tahu bapaknya, ibunya, kakaknya, adeknya, anak-anaknya, anak paling kecilnya, anak bawah. Terus kayak aku sering main sama anak-anaknya gitu. Terus kayak aku dekat sama anak paling bocilnya. Terus kayak emang nempel-nempel sama aku mulu dan segala macam. Terus kayak itu sih yang menurutku yang paling memorable waktu hari-hari akhir sampai kayak aku lagi dinner nih, lagi makan di mana karena emang lagi jalan-jalan. Week terakhir aku diajak jalan-jalan lah, pokoknya jauh. Cuman aku gak bisa nahan nangis karena udah mau kayak hari 39 apa hari 38 udah dikit lagi cabut dan ini kayak jatuhnya dikit lagi aku pulang. Ya udah aku kamar mandi terus kayak fuck. Oh my God. Terus kayak karena aku masih surreal gitu loh mau nge-let them go gitu karena jatuhnya selama kayak 40-an hari gitu lo udah itu hari itu lumayan lama loh. Jadi kayak kamu bakalan attached to these people gitu dan yang kalian bawa pulang nanti bakalan networknya atau connectionnya benar-benar kayak gede banget gitu loh. Oke, terus tadi kan kakak kan udah nyinggung nih karena kalau di sana tuh kalau misal kita nih travel biasa sama keluarga tuh kerasa kayak beda kalau misal kita ada KKN global juga itu kan ya. Terus aku masih kepo nih karena apa yang mendasari ini tuh. Jadi poin utamanya tuh perbedaan traveling ini tadi, travel biasa sama OJV ini tadi gitu. Apa? Kalau poin utamanya tuh apa gitu loh? Poin utamanya adalah yang satu kalian mau menikmati, yang satu kalian mau berkontribusi gitu aja. Paling gampang ya. Yang satu kalian go into another country buat melihat. Ya buat melihat. Yang satu volunteering, kamu go into another country untuk mengerti. Gitu. Itu yang kayak paling gampangnya aku nggak deskripsiin ya. Kalau emang actually bedanya jalan-jalan sama ini adalah benar-benar beda banget. As in kayak kalau misal kamu jalan-jalan, kamu bakalan go to the touristy spots gitu. Dan kayak oke sedapatnya bla bla terus kayak with family go to tempat ini udah ada itinerary-nya. Kita nyampe ke hotel ini, kita masuk ke kita ke destinasi ini 5 hari full paket cabut gitu. Gitu. Nah, Iya benar. Yang volunteering ini literally adalah kamu nge-experience country bukan dalam kurun waktu yang dikejar-kejar itinerary kamu harus lengkap gitu buat kenain touristy spots dan segala macam ya. You just go there and actually enjoy the culture, enjoy the people, enjoy the country. Jadi bukan yang kayak aku ke sana harus masuk atau melihat ini. Sebenarnya there's more of a value of kamu menikmati suatu negara itu dari orang-orangnya, dari destinasi sekitar ya. Aku selama di Vietnam, aku nggak ada itinerary, aku harus ke sana. Aku literally in the attitude of bener-bener pengen menikmati aja. Jadi apapun yang aku lihat di pinggir jalan, aku gas, gitu loh. Mau itu orang-orangnya, mau itu kayak restorannya atau mau itu makanannya segala macam, aku nggak ada itinerary. Aku harus go to that touristy spot karena attitude-nya dalam program ini atau sama aku berjalan di sana is to feel the country dan ngerti country-nya rather than to experience kayak menonton gitu loh.
Karena itu very much different. Dan biasanya itu hal-hal yang kayak sebenarnya orang skip kalau misalnya dia jalan-jalan aja seminggu gitu. It would feel very different. Yang satu kamu melihat aja, yang satu kamu ngerti. Oke. You would go back different juga gitu loh. Terus skill yang menurut kakak nih ya kayak setelah adanya program ini nih, skill apa yang menurut kakak tuh dalam diri kakak tuh merasa grow gitu? Basically aku kalau it's just interpersonal connections with people ya. Yang benar-benar gue adalah aku secara attitude atau secara emotional. I just really understand people more dan kayak kamu selalu aku tanya kamu coming from where gitu, kamu coming from apa. Soalnya experience wise waktu di sana there was miscommunications juga banyak gitu pasti. Aku sama host aku sama aku di sana nggak sendiri, btw ada exchange partisipan juga yang di timeline yang sama dari Turki, cewek bule gitu. Aku juga ada miscom sama dia gitu. Ada miskom. Dan di situ adalah gimana ya, dengan kayak kesusahannya komunikasi yang kamu bisa lakuin adalah buat ngerti gitu. Sebenarnya dia tuh coming from where sih biar buat bisa kayak gitu. Itu yang kayak lumayan ngetransformasiin aku waktu aku balik gitu. Secara attitude pun juga control of myself, secara emotions dan segala macam. Itu yang secara soft skills memang kerasa di aku. Kalau ngomongin tentang kayak benar-benar di gain apa is country knowledge, global knowledge. Aku benar-benar pas balik tuh benar-benar kayak lebih care about global issues karena I know ada teman-temanku dan aku ada connection orang-orang di luar sana gitu loh. And ini sebenarnya secara esensi yang kita Isaac is trying to build juga. Kalau misalnya kamu punya teman, kamu really contribute ke negara orang gitu, dan kamu building relationship ke negara orang ini dan segala macam. Would you really want them to be harmed gitu loh? Kalau misalnya kamu ada koneksinya, kamu ada temannya di sana, kamu udah ada report di sana dan segala macam, mau nggak kamu country itu tiba-tiba dibom? Enggak kan gitu. Jadi kayak karena lu ada teman-teman di sana gitu kan, dan kayak actually kamu you build relationships with them, so it's just di bagian yang kayak you really care about people more juga gitu. So that's where it's at gitu, dan it's just put a lot of perspective yang kayak make you more understand, make you more capable juga. Kalau ngomongin tentang mandiri dan resiliensi orang adaptasi di luar negeri ya, itu no brainer ya. Aku di sini jadi kayak lebih adapt juga gitu di mana-mana situations. Oke nih Kak, karena tadi kan kita udah belajar bagaimana di sana tuh culture-nya bagaimana. Terus ini nih, aku mau tanya, kalau misal tentang biaya nih Kak, kalau misal biaya tuh kira-kira gimana nih? Itu mandiri atau ada dari itunya? Yes. So kalau untuk biaya, yes ini self funded gitu. Jangan aku juga takut salah ekspektasi orang-orang kira ini fully funded dan segala macam bla bla bla. There's no too good to be true ya gitu. Jadi kayak makanya this is self funded, dan ini suatu hal yang kalian choose antara kalian mau ngeluarin lebih banyak uang untuk ngerasain experience ini atau enggak gitu. Karena yang nanti ngerasain nentuin ini worth it atau enggak adalah kalian gitu. Kalian ngerasa bahwa keluar negeri at this time at age university life, if you have the privilege juga ataupun juga rada mepet gak apa-apa. Ini tuh benar-benar hal yang worth it apa enggak sih di kalian gitu loh. Karena not all people can go, dan pun juga program ini not all people gitu loh yang bisa go. Karena of course kalau misalnya kamu ya bulanan aja di sini atau kayak just surviving with buat makan aja susah, ya I don't recommend you to go out gitu loh. Kalian masih bermain di situ nggak masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya secara privilege kamu bisa sebenarnya budget masuk, pun juga keluarga support aja. And this is your privilege actually buat nge-experience hal ini di university life gitu. Dan itu yang money cannot buy secara experience gitu waktu young of age itu. Jadi itu yang probably kalau misalnya nanyain worthiness, I would say that gitu. Kalian nggak bisa replicate lagi hal ini. Oke nih Kak, kalau kita ngelihat biaya atau budget nih, terus kira-kira pengalaman ini worth it juga. Terus aku juga kepo nih, budgetnya tuh kakaknya tuh ngeluarin mandiri atau di itu dari organisasi kakak gitu. Aman. So biar gak ini too good to be true ya, emang ini self funded dan mandiri. Jangan sampai kalian mikir bahwa ini fully funded dan segala daftar terus kayak aku bayar gitu. Terus kayak macam ngira aku keluar negeri juga kagak keluarin duit, bro. Ini lo butuh modal juga gitu.
Tapi yang jadi deciding factornya adalah sebenarnya kalian ngerasa ini worth it atau enggak aja gitu loh untuk dirasakan di hidup kuliah gitu. Karena kalau misalnya emang actually kalian punya the privilege to go, I suggest you go karena nggak semua orang punya privilege gitu loh. Jadi program ini nggak untuk semua orang gitu. Kalau misalnya emang you're struggling and stuff like that di cara KKN dan kamu pilih KKN inter terus kayak nggak ada mendeprive yourself gitu karena tiba-tiba kalau negeri ya I don't suggest gitu kan. Nggak masuk akal, ngapain Anda gitu loh. Tapi if you have the privilege to go atau even secara budget masih mepet tapi bisa sebenarnya di-push untuk merasakan hal ini. Dan ini suatu hal yang worth it sebenarnya untuk dicoba. Selama perkuliahan gitu karena ya karena itu nggak semua orang bisa ngelakuin tapi kalian bisa sebenarnya ngerasain suatu experience ini gitu. Yang aku suka ke quote adalah biasanya would you rather be rich in life, rich in experience, rich in stories, atau would you rather be rich in mungkin kalau misalnya di university life you're rich in secara monetary tapi di university gitu dengan kamu masih muda ini, atau kamu mau nge-build your life secara stories, experience dan segala macam gitu. Itu yang kayak deciding factornya gitu. Yes, I'm rich, tapi kamu rich dari apa? Rich money atau rich in experience atau rich in stories gitu. Karena essentially yang aku rasain di sana nanti it was an amazing story dan jatuhnya kayak aku nggak bisa replicate itu dan I would tell to my kids nanti gitu kayak tipe-tipe yang kayak gitu. Dan iya itu yang kayak deciding factornya gitu. Kalian ngerasa ini suatu hal yang kayak worth it or not for you buat actually jump the gun buat ngerasain gitu. Nah, talking about budget, kalian mungkin bisa tebak-tebak sendiri dulu di kepala kalian kayak keluarnya berapa kalau misalnya ke luar negeri sebulan. Ada tadi aku udah ngobrol-ngobrol kayak tebaknya 40 juta, 50 juta segala macam sebulan gitu. Nah itu mungkin masuk akal kalau misalnya kalian traveling gitu kan. Dan kayak biaya sendiri, akomodasi sendiri dan segala macam gitu. And then mungkin kalian bisa compare ke KKN internasional, mungkin program yang lain yang WWCD atau BBK Inter dari UNER dan segala macam. Itu kalian bisa cek sendiri sebenarnya biaya administrasinya berapa pas udah kelar seleksi karena mereka go through TOEFL dan segala macam baru kelar biaya administrasi. Dan teman-teman sometimes ada yang mundur, ada yang decide-nya di situ gitu. Waduh, kok cuma biaya administrasi sekitar segini aja udah sampai segini gitu. Budgetnya bakal keluar berapa? Nah, itu yang jadi deciding factor gitu. Nah, aku nggak akan sebut harganya, cuman yang WWCD bisa find out sendiri sama teman-teman. Cuman kalau yang aku full package dari awal biaya administrasi, asuransi, visa, flight ticket, jajan di sana segala macam di Vietnam dan sampai balik full package 10 juta. Tapi murah banget termasuk murah ya? Murah. Iya, termasuk murah ya? Iya, aku soalnya sebelumnya aku nggak ada referensi ya gitu. Aku nggak pernah keluar negeri. Cuman kayak aku nanya-nanya ke orang, oke itu referensi ke luar negeri ternyata lebih mahal buat ngeluarin duitnya. So if it makes sense, gitu secara harga emang kayak pengeluaran it makes sense, then I suggest you go gitu. Soalnya of course aku pun juga nggak bisa berangkat kalau nggak sama orang tua gitu. I'm not suggesting you to go with your tabungan gitu loh. Of course ini harus dikomunikasi sama orang tua kalian gitu. Even kayak kita biasanya as ISEC nggak bakalan ngeberangkatin kamu kalau orang tuanya nggak restu. Nggak bakalan ngeberangkatin kamu kalau misalnya belum dikasih tahu ke orang tua gitu. Karena wonders what could happen sebenarnya secara resikonya emang gede gitu kan. Jadi kita pasti bakalan ngobrol langsung sama orang tua kalian gitu malah. Nah itu yang kayak jadi intriguing faktornya kenapa kayak bisa semurah itu karena aku di sana ya udah dikasih akomodasi, udah kasih 3 kali makan sehari gitu. ISEC kerjanya kayak network gitu. Aku ada teman ada organisasi cabangnya ISEC di Vietnam, ada ISEC India, Sri Lanka dan segala macam. Mereka kerjasama sama local community atau partner ada di sini buat bikin project yang boleh-boleh datang gitu. Sama kayak
Surabaya bikin project buat bule-bule datang ke sini gitu. Kita ada standar ya buat partner-partner ini nge-host mereka, nge-host bule-bule atau exchange partisipan. Harus ngasih makan, harus ngasih akomodasi segala macam biar bisa dia tuh volunteer secara aman gitu kan. Kalau misalnya orang volunteer kan bayar flight ticket sendiri gitu. Masa ini tempat butuh boleh segala macam, dia udah bayar flight ticket sendiri. Masa dia kan nggak at least provide sesuatu gitu buat kayak livable di sana, karena emang sebenarnya instansi dan lembaga-lembaga ini atau tempat yang mereka bakalan kontribusi itu mereka membutuhkan actually emang international student ini gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih Kak, kan ada mahasiswa juga tuh yang belum sempurna dalam Inggrisnya itu ya. Terus juga ada juga mahasiswa yang kita tuh belum ada exchange experience itu. Menurut Kakak apa yang perlu disampaikan ke teman-teman nih Kak? Same goes paradoksnya kalau misal belum ada exchange experience tapi mau exchange, paradoksnya sama kayak kalian mau lamar kerja tapi persyaratan kerjanya harus minimal kerja setahun 2 tahun gitu. Kayak paradoks aja, gue sini sebenarnya nyari exchange gitu tapi gak ada experience exchange ya. Ini sebenarnya your first experience jatuhnya gitu. This is where you build your portfolio gitu. Secara CV pun juga pengalaman dan segala macam gitu. Dan kalau ngomongin tentang CV dan portfolio segala macam, ada option yang lumayan banyak buat bisa align sama anak FEB. Aku waktu itu milih project yang SDGs 8. Jadi itu semuanya yang FEB aja, decent work and economic growth. Aku masuknya di pemasaran gitu, di marketing. Tapi teman-teman bisa masuk yang lebih ke finance. Finance atau economics dan segala macam bla bla. Ada temanku waktu itu dia anak Unpad, presiden Unpad. Dia KKN internya itu dia ngambil opportunity global volunteer finance di India. Itu dia ke univnya yang di sana, tipe proyeknya ke univ, di pairing sama dosen atau profesor ngerjain proyekan sebulan. Gitu. Jadi tipenya emang secara project sediverse itu, sesuai sama portfolio atau background yang kalian mau bikin. Sometimes memang ada yang kayak volunteer yang teknik mesin, teknik elektro. Itu ada, sumpah. Jadi kayak itu yang kayak lumayan intriguing ya. And then kalau misalnya tadi ditanya kayak bahasa Inggris, I get this a lot actually, karena kayak kita nge-handle beberapa orang yang emang pengen keluar negeri, cuman kayak yang jadi alasan mereka, aku takut bahasa Inggrisku masih kurang dan segala macam bla gitu. This is me. Nah, essentially yang biasanya, di selection prosesnya ISEC atau Event Global Volunteer itu gak ada TOEFL, gak ada IELTS, gak ada apa gitu. Jadi daftar, mereka interview sama orang luar, which is ISEC yang dari luar negeri, dan mereka udah langsung ketahuan kok kalian capable atau enggak di situ gitu kan pasti interview pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak itu di situ gitu. In terms of like kemampuan kalian harus sampai mana adalah aku biasa nge-gauge gini, buat tau ya, kamu kalau misal dengerin orang ngomong bahasa Inggris kamu ngerti apa enggak gitu. Ngerti? Oke, checklist pertama. Kamu kalau misalnya speaking atau kayak conversation bisa enggak gitu. Kalau bisa, expectation orang bisa kayak harus fluent dan segala macam. Tapi kalau misalnya dia jawabnya adalah bisa tapi harus masih mikir lama gitu segala macam, itu udah bisa sebenarnya. Udah bisa. Itu dimana kayak sebenarnya kamu udah enough buat survive. Sebenarnya bahasa Inggris yang dibutuhin di sana adalah benar-benar buat survive aja gitu. Jadi kayak at least kalian bisa survive dan ngobrol, bukan untuk kompetisi bahasa Inggris gitu. Kocaknya yang di Vietnam memang orang-orangnya kan belum semahir itu bahasa Inggris, jadi aku nggak terlalu butuh keluarin skill bahasa Inggrisku. Malah sebenarnya skill bahasa Inggrisku turun karena aku harus nge-simplify bahasa Inggrisku. Jadi kayak you eat gitu, eat yes, kayak sesimpel itu. Jadi kayak waktu itu aku nge-simplify bahasa Inggrisku sesimpel mungkin biar kayak bisa di understand. Gitu sih, itu yang kayak orang rasa mungkin takut ragu dan pun juga bahasa Inggrisnya kurang. Coba dulu aja
Oke. Aku ada temenku yang mau ke Taiwan waktu itu, global volunteer juga ke Taiwan. Dia anak akuntansi 23, namanya Nico. Oh. Dia gara-gara dia emang pengen prepare, dia IF dulu di sini sebelum dia gitu. Tapi even pas di sana mereka juga broken English karena di Taiwan gitu. Jadi kayak dan pun juga dia volunteer kayak di tempat wisata farm animal gitu. Jadi kayak lucu aja. Oke nih Kak, sebagai closing statement juga, apa sih menurut Kakak tuh tipe mahasiswa yang cocok buat ikut OJV ini? Juga kalau misal kembali ke diri Kakak yang dulu sebelum berangkat nih, apa yang Kakak bakal beriin ke pemirsa ini buat pesan buat mereka ini? I see. So, persona yang cocok sebenarnya is anyone. I think kalau misalnya ditanya untuk semua orang, kamu pengen nggak ke luar negeri? Pasti orang pengen. It's a matter of mereka ngeliat itu ada value-nya atau enggak, ada waktunya atau enggak, ada uangnya atau enggak. Gitu. So ngomongin tentang persona, nggak ada persona yang spesifik. Semua orang pasti mau ngerasain ke luar negeri gitu. Jadi it fits all of people sebenarnya secara mahasiswa. Nah yang jadi fittingnya lebihnya ada sebenarnya proyeknya ngapain gitu. Itu yang lebih ke personanya apa baru gitu. Kamu lebih suka pemasaran, marketing, kamu lebih suka finance, kamu lebih suka ekonomi. Nah itu yang baru di matchin secara persona. Oke, kita carinya kamu mau nyari apa gitu. Ada yang kayak aku ada instance kayak dia dari prodi teknik, tapi dia sukanya ngajar. Jadi aku nggak jadi iya. Jadi aku nggak jadi ngarahin ke opportunity teknik. Aku jadi ngarahin ke yang ngajar aja. Gitu. Jadi kayak ya itu ada difference, orang punya passionnya sendiri. Sebenarnya pengen ngerasain apa gitu. Terus kalau misalnya pesan untuk teman-teman, one thing yang tadi quote aku paling suka, kalian mau rich gak gitu, rich in life, rich in stories, and rich in experience gitu. Dan itu yang nggak bisa dibuy in any much money juga. Kalau misalnya you're talking about time gitu. Kalian waktu masa muda itu sedikit waktunya. I mean di university life ada cuma 4 tahun gitu. So make the most of it gitu. If you have the privilege, then you have to experience it gitu. It's kind of like sayang aja kalau misalnya actually you have the privilege but you didn't go, tapi you didn't take advantage gitu. Padahal ini udah diberikan secara kalian gitu, punya capability to go gitu. So that's where people maybe have the tendency to not. Sometimes mereka ada blockade, sebenarnya bisa berangkat cuman ngerasa takut. Iya benar. Dan ribet gitu. Padahal sebenarnya yang mereka bakalan experience tuh suatu hal yang kayak exactly buat nge-confront dua hal itu gitu. So that's where biasanya last message-nya aku dan kayak buat kayak bisa dapetin di kalian juga gitu. Dan kayak kalau misalnya mikir kayak itu ribet buat ngurus dan segala macam, aman aja. Di kita ada consultation meeting biasanya kalau kalian daftar masuk ke data kita dan segala macam, dikontak sama kita. Gitu. Dikontak sama kita buat ngajak consultation meeting, dan di situ kita get to know dulu background kalian apa. Background kalian apa, mau nyari apa dan segala macam. Even kita ask, kamu kenapa mau global volunteer gitu. Karena dari situ kita bisa nge-match sebenarnya aktivitas kalian yang bakal dilakuin di sana tuh bakal pas gak sih sama yang kamu mau secara value gitu. Budget kamu berapa dan segala macam. And then baru kita lanjut ngobrol sama orang tua kalian gitu. Either cocok atau enggak gitu. So that's probably it. Kalau misalnya dari aku is just something yang kayak, do you see the worthless aja gitu. Would you rather KKN di sini seperti biasa atau would you KKN di luar negeri yang luar biasa gitu. So that's yang deciding factornya, and I would suggest you to follow juga ngerasain suatu hal yang sangat berbeda di university life kalian gitu. Oke, terima kasih Kak Ujan selaku LCP dari IASEC in Surabaya. We'll be back in next episode. Bye bye.